Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukrata wa asila, la ilaha illallah la na'budu iya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirin. Alhamdulillahillazi syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala ma asaba min musibatin illa bi isnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh berkah ini, kita kumandangkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan dan aplikasi tanda kesyukuran kita kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta serta seluruh peristiwa yang ada di dalamnya, termasuk menciptakan makhluk corona dan menjadikannya pandemi yang menggemparkan dunia pada kesempatan ini. Sebagai bahan untuk lebih memahami diri, mengoreksi diri, dan lebih mengenal Tuhan yang maha kuat, maha berkehendak, maha kuasa, Tuhan yang seluruh umat manusia sudah bersaksi kepadanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Selama 1 bulan menata hawa nafsu dan melatih seluruh potensi kecerdasan kita, mengaktualkan sifat-sifat mulia Tuhan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas diri kita, menata kehidupannya lebih bermakna, bahagia dunia sebagai jalan untuk menuju pada kebahagiaan akhirat. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat, mengucapkan syahadat sebagai legitimasi keislaman yang harus diaplikasikan dengan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam melaksanakan tugas kehambaan Abdullah maupun di dalam melakoni tugas kekhalifahan dalam berbagai profesi. Bagi hamba yang mengharapkan ridha kasih sayang Allah serta keselamatan akhirat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, kumandang takbir Idul Fitri kali ini semoga semakin menegaskan dan menyegarkan kesadaran kehambaan kita, kesadaran akan kebesaran dan ketergantungan kita kepada Sang Khalik, kesadaran sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk yang telah Allah berikan berbagai macam kelebihan, keunggulan dan kemuliaan dibanding dengan makhluk lain, sehingga diberikan amanah untuk mengelola alam ini dengan bertanggung jawab kepadanya sebagai khalifatullah. Oleh karena itu, untuk memantapkan rasa keimanan, keyakinan dan ketakwaan kita, kita harus mampu memahami makna hikmah ibadah-ibadah ritual kita, puasa, qiyamul lail, zikir dan amalia-amalia Ramadan lainnya, serta memahami hikmah dari suatu peristiwa pandemi COVID-19 sebagai ujian kehidupan, proses untuk meningkatkan kualitas diri, keberagamaan kita, keimanan dan ketakwaan kita menuju pada fitrah diri, fitrah kesucian yang akan berdampak pada kehidupan pribadi, interaksi sosial, interaksi dengan lingkungan dan hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah. Manusia terdiri dari jasmani, badan fisik, tubuh kasar yang berasal dari satu yang disebut dengan sel dalam ilmu pengetahuan. Membentuk jaringan, membentuk organ-organ tubuh, membentuk jantung, membentuk limfa. Kemudian tersusun oleh badan halus, jiwa, badan energi dalam bahasa ilmu pengetahuan, bioplasma. Keduanya berhubungan untuk membentuk diri dan mendapat potensi hidup dari Allah melalui tiupan ruhnya. Kualitas pribadi tergantung pada sejauh mana kedekatan kita untuk mendekati potensi kemuliaan. Semua umat manusia sudah memiliki potensi kemuliaan, potensi kecerdasan yang ditiupkan melalui ar-ruhnya. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Semuanya kita memiliki potensi kejujuran, potensi keadilan, dan diberikan alat untuk bagaimana mengaktualkan potensi itu. Penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran kalbu, tetapi hanya sedikit yang bersyukur. Manusia diciptakan sebagai hamba untuk menyembah kepadanya dan sebagai khalifah untuk mengelola alam semesta melalui berbagai profesi. Untuk melaksanakan tugas kehambaan dan kehalifaan, itulah tadi diberikan penglihatan, pendengaran, dan kalbu. Dan yakin ini akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yakin, karena itulah yang menentukan memang pilihan hidup kita. Jalan hidup ini adalah pilihan dan konsekuensinya akan didapatkan sendiri oleh sang pemilihnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinatan. Alat yang diberikan oleh Allah pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti. Jiwa yang berkualitas akan menghasilkan pribadi yang cenderung berbuat kebaikan dan berusaha selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya, merugikan orang lain, merugikan lingkungan. Baik lingkungan yang tampak maupun yang tidak tampak. Menata kualitas diri tidak mudah karena di dalam diri kita memang terdapat dua kekuatan yang tarik-menarik. Ada fujuraha, kekuatan tarikan syaitan, wa taqwaha, kekuatan tarikan malaikat, yang sangat ditentukan oleh baik buruknya salah satu, yaitu segumpal daging di dalam diri. Sesungguhnya dalam diri manusia ada suatu gumpalan. Kalau ia baik, maka baiklah seluruh kegiatan jasad dan perilakunya, dan kalau buruk, buruklah pula jasad perilakunya. Gumpalan itu adalah qalb, hati. Sensitivitas kalbu dalam mengontrol diri nyambung dengan radar dan frekuensi spiritual pengawasan Tuhan harus dilatih agar menjadi permanen dalam struktur saraf, menambah hubungan-hubungan neural spiritual kita. Ramadan sebagai bulan pelatihan akan mengasah gumpalan tersebut agar tetap baik, sehat, dan mudah bergetar. Menuntun manusia menuju pada fitrah diri, fitrah kesucian untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah, keselamatan dunia dan akhirat. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan tersebut diturunkan Al-Quran, kitab tertulis penuh hikmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang meyakininya. Bukan hanya bagi orang muslim, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Syahrul Ramadan allazina unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Berbagai rangkaian amalan Ramadan dan akan meningkatkan kualitas diri, kesucian jiwa, kepribadian, dan spiritualitas kita, antara lain sebagai berikut. Pertama, puasa selama 1 bulan, melatih diri untuk ikhlas, sabar, jujur, dan patuh pada aturan untuk mencapai tujuan la'allakum tattaqun. Predikat kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Qiyamul lail, tarwih, tahajud adalah amalan salat sunnah untuk menyempurnakan ibadah puasa, memperbanyak frekuensi nyambung kita dan komunikasi kita dengan Allah, selain komunikasi melalui salat wajib dan sunnah-sunnah lainnya. Yang ketiga, memperbanyak zikir dalam bentuk ungkapan kalimat thayyibah, mensucikan, ungkapan kesyukuran, membesarkan dan mentauhidkan. Zikir dalam upaya menghadirkan sifat mulianya dalam berseluruh aktivitas kita, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam berbagai profesi. Hadirkan sifat mulianya dalam kita berprofesi. Tidak ada profesi yang tidak membutuhkan nilai-nilai kejujuran.
Yang keempat, tadarus Al-Quran, membaca dan memahaminya. Al-Quran sebagai petunjuk untuk menata hidup dan kehidupan pribadi, berinteraksi sosial, berinteraksi dengan lingkungan, menata kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan kehidupan global. Membaca dan mengkajinya pada hakikatnya berdialog dengan sang pemilik ucapan. Melatih jiwa untuk mendekati potensi kemuliaan tertinggi kita, al-ruh. Mengkaji dan memahami Al-Quran adalah perintah Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, agar dapat digunakan sebagai panduan untuk mengaktualkan fitrah diri dalam kehidupan yang tercermin dalam sikap, perilaku dan karakter akhlak mulia, terjawantahkan dalam kualitas pribadi. Al-Quran adalah ayat yang tertulis mengandung hikmah, cahaya dan ruh kemuliaan. Yang kelima, zakat, infak dan sedekah, membangun empati, kepedulian lingkungan, solidaritas sosial, bentuk kesyukuran untuk mensucikan dan menghadirkan ketenangan jiwa. Tusakkihim wasakanun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, zikir dengan imanan wa ihtisaba, keyakinan dan penuh koreksi diri yang dilatih secara berkesinambungan mulai dari 10 hari pertama rahmatnya, 10 hari berikutnya mendapatkan pengampunan makfirah sebagai proses pensucian jiwa, kembali mendekat ke fitrah kesucian, sehingga pada 10 malam terakhir kita menunggu salah satu malam kemuliaan Lailatul Qadar, yang berpeluang besar kita mendapatkan hikmah dan cahaya ruh dari Al-Quran yang dibawa turun oleh makhluk suci berbadan cahaya malaikat karena izin Allah. Tanassalul malaikatu warruhu fiha bisni rabbika, yang akan diberikan kepada hamba yang terpilih yang berhasil mensucikan dirinya selama 30 hari, dikehendaki oleh Allah, yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selama 30 hari mensucikan diri mendapatkan hikmah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah. Sekarang apa sih hikmah yang dengan hadirnya pandemi COVID-19? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Dan pasti kami akan menguji kamu dengan ketakutan, kepanikan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa anggota keluarga, dan kegagalan panen, kegagalan buah-buahan. Bagaimana menyikapinya? Wabasyiris sabirin. Sikapilah dengan kesabaran, karena segalanya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin musibah datang menimpa umat manusia datang karena izinnya. Ma asaba min musibatin illa bisnillah. Wa man yu'min billahi wahdi qalbahu. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang kuat imannya kepada Allah, maka dia akan diberikan petunjuk. Musibah datang pasti ada penyebabnya. Antara lain datang karena akibat dari perilaku manusia. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Kita diberikan peluang untuk bagaimana bertobat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, perbuatan kekuasaanmu, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Musibah datang untuk menguji keimanan, ketakwaan manusia, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Apakah kamu manusia mengira bahwa cukup mengatakan kami telah beriman, sedang kamu belum mendapat ujian? Surah Al-Ankabut 29 ayat 2. COVID-19 adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak kelihatan dengan mata telanjang. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Ma halaqta hadza batila. Merupakan bagian dari lingkungan, tidak bisa hidup sendiri, tetapi numpang pada makhluk hidup lain atau inang. Secara alamiah inangnya pada hewan tertentu boleh jadi hadir karena manusia mengganggu inangnya, merusak lingkungan. Yakin corona hadir karena izinnya. Salah satu hikmahnya mungkin dapat menyadarkan manusia menata kehidupannya, menghargai kehidupan lain. Hidup bersih, kebersihan adalah bagian daripada iman. Makan makanan yang halal, yang baik, halalan thayyibah, menyadarkan kita betapa lemahnya, tidak berdayanya dan bergantungnya kita kepada Allah.
Corona adalah makhluk yang sangat kecil, dapat menggemparkan dunia, mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan. Bagaimana menyikapi? Harus memperbanyak istighfar. Baik secara pribadi, masyarakat, pemimpin, mulai dari pemimpin paling rendah sampai pemimpin dunia. Mengakui kesalahan, kelalaian kita dan bertaubat kembali menata hidup dan kehidupan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah, agama. Disepakati dalam bentuk regulasi, aturan-aturan dalam suatu organisasi juga termasuk. Protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia yang hanya merupakan ikhtiar berdasarkan rasionalitas harus dibarengi dengan ikhtiar irasional. Memperbanyak frekuensi pendekatan, perbanyak zikir dan doa kepada yang menciptakan dan menghadirkannya. Semua keputusannya kembali kepadanya. Flu Spanyol yang pernah melanda dunia ini. 30% penduduk dunia tertular. 50 juta sampai 100 juta penduduk dunia meninggal. 500.000 sampai 675.000 penduduk Amerika meninggal. Wabah ini mewabah selama 2 tahun. 1918 sampai 1920. Allah lah yang akan menentukan kapan berakhirnya pandemi corona. Maaf, ada 3 usulan saya ke pemerintah melalui MUI. Menjadi pertimbangan bahwa kita patuh bahwa masjid ini untuk sementara sepi dengan jemaah. Tetapi kalau bisa tetap diramaikan dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan. Boleh jadi itu yang bisa menyadarkan manusia. Boleh jadi itu yang membersihkan lingkungan sehingga corona bisa kembali ke habitatnya. Yang kedua, acara-acara media TV dan media-media lainnya mestinya diarahkan untuk bagaimana memberikan acara-acara yang bisa mendekatkan penikmatnya atau penontonnya mendekat kepada Tuhan, menyadari dirinya, bukan acara-acara sebaliknya yang cenderung hura-hura. Yang ketiga, aktivitas di tingkat rumah tangga diarahkan pada memperbanyak berinteraksi dengan Allah, doa, zikir, salat sunnah, membaca dan mengkaji Al-Quran, kitab-kitab referensi yang dapat menumbuhkan kesadaran spiritual anggota rumah tangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah. Ramadan tahun ini disertai dengan kehadiran pandemi COVID-19. Semarak kebersamaan dan jamaah di masjid berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, tahun ini boleh jadi motivasi dan penyadaran spiritual kita lebih kuat dan mendalam. Ketika kita dapat mengambil hikmahnya, keduanya hadir sebagai ujian kehidupan untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas kejiwaan kita. Kualitas keberagamaan kembali mendekat pada fitrah kesucian, kualitas keberagamaan, keimanan dan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Sebagai indikator kemuliaan manusia, sebagai tangga menuju pada kualitas keberagamaan tertinggi, penyerahan diri kepadanya, al-muslimun. Luaran bulan Ramadan adalah pribadi al-muttaqin dengan predikat jiwa lawama menuju pada jiwa yang mutmainnah. Pribadi muttaqin memiliki kontrol spiritual yang kuat, merasa tersambung terus dan merasakan kehadiran Allah kapan dimanapun dia berada. Selalu terdorong untuk mengaktualkan prakteknya di dalam kehidupan sifat-sifat mulianya Allah, menghadirkan kejujuran, kepedulian, tanggung jawab di seluruh aktivitasnya, termasuk berinteraksi dengan lingkungan. Khairun nas anfa'uhum linnas wa anfa'uhum lil alamin. Pribadi al-muttaqin adalah pribadi yang berhasil naik tingkat dari sekedar beriman dan dipanggil untuk meningkatkan keimanan menjadi bertakwa melalui puasa. Seperti yang selalu dibacakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus ketakwaanmu dan janganlah kamu meninggalkan dimensi dunia ini sebelum mampu menyerahkan diri kepada Allah, mentauhidkan diri secara total. Pribadi al-muslimin, pribadi yang memiliki kualitas jiwa mutmainnah yang insya Allah diakui sebagai hamba, mendapat ridho dan kasih sayang, mendapat panggilan untuk masuk ke dalam surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semua ini yang kita cari untuk menutup hidup kita. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah. Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tamu agung yang datang 1 kali 1 tahun telah meninggalkan kita. Merasakan kepergiannya pasti berbeda-beda, tergantung pada sikap kita dalam menyambut dan memanfaatkan menemani tamu agung tersebut selama 1 bulan. Ketika kita sambut dengan biasa-biasa saja, kepergiannya mungkin biasa-biasa saja.
Boleh jadi dia pergi tanpa kesan. Kita tidak merasakan apa-apa. Bagi yang menyambutnya dengan luar biasa akan merasa sedih dengan kepergiannya. Bagi yang merasa bersedih, janganlah larut dengan kesedihan. Bulannya telah pergi, akan tetapi amalia-amalianya masih tetap hadir pada semua bulan. Membuka diri untuk diamalkan, masih ada puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud kalau mampu. Ada puasa pertengahan bulan. Zikir masih menunggu setiap bulan, setiap saat. Infak dan sedekah untuk menjaga, mempertahankan, bahkan meningkatkan ketakwaan dan fitrah kesucian kita sampai akhir hayat. Yang pasti sepanjang bumi dan langit ini masih ada tamu agung itu akan datang setiap tahun. Akan tetapi apa yang tidak pasti, apakah kita masih dikasih kesempatan untuk menyambutnya? Ketika sudah sampai saatnya, tidak ada yang bisa memundurkan, tidak ada yang bisa memajukan. La yastahiruna sa'atan wala yastaqdimun. Persiapkan diri setiap saat, karena kita tidak tahu kapan datang menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana ila ala zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamu muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa atiuhu la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala azza min qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan wal afiyatan fid dunya wal akhirah wa salamatan fi ahlina wa salamatan fi auladina wa salamatan fi Indonesia amma wa khususan ila baladina al Makassar bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana taqabbalna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.